Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika kita hari ini. Seperti yang telah kita ketahui, transformasi geometri ada 4 jenisnya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Untuk hari ini kita akan membahas tentang dilatasi. Dilatasi ini merupakan perkalian. Dengan dilatasi kita akan memperbesar atau memperkecil suatu bangun. Ada banyak contoh dilatasi di sekitar kita. Misalnya saja, saat kita meniup balon, ukurannya akan membesar. Saat anginnya dikeluarkan, balon akan mengecil. Atau saat kita mengambil foto, kita bisa meng-zoom in atau meng-zoom out fotonya untuk memperbesar dan memperkecil. Begitu juga dengan polisi yang akan memperbesar foto barang bukti untuk menemukan detail, misalnya saja untuk melihat plat nomor kendaraan dari CCTV. Kemudian juga ada arsitek. Saat gedung akan dibangun, arsitek akan membuat model 3 dimensinya. Kemudian dari model 3 dimensi ini ukurannya akan diperbesar, baru kemudian gedung mulai dibangun. Saat memperbesar atau memperkecil suatu bangunan, setiap sisi pada bangun dikalikan dengan suatu bilangan tertentu yang disebut dengan faktor skala atau dilambangkan dengan K. Jika ada segitiga ABC, akan kita dilatasi dengan pusat O, maka akan menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan jarak titik O ke bayangan A, yaitu A aksen, adalah sama dengan faktor skalanya dikali dengan jarak titik O ke titik A. Begitu juga dengan titik-titik yang lain, jarak O ke titik bayangannya sama dengan jarak titik O ke titik tersebut dikali dengan besar faktor skalanya. Sehingga faktor skala dapat kita tuliskan rumusnya sama dengan jarak pusat dilatasi ke titik bayangan dibagi dengan jarak pusat dilatasi ke titik asal. Untuk faktor skala, ada faktor skala positif dan ada faktor skala negatif. Pertama, kita akan bahas untuk faktor skala yang positif. Pada gambar ini, jarak titik O dengan titik P adalah 1 bagian. Dan jarak O dengan bayangan titik P, yaitu P aksen, adalah 4 bagian. Di mana OP dan OP aksen memiliki arah yang sama, dengan OP aksen itu sama dengan 4 kali OP. Maksudnya, jarak dari titik O ke P itu hanya 1 bagian, kemudian jarak O ke P aksen menjadi 4 bagian. Sehingga OP aksen itu jaraknya adalah 4 kali dari OP. Dengan faktor skalanya atau K sama dengan 4. Kemudian dari gambar yang kedua ini, OQ memiliki jarak 4 bagian, dan OQ aksen memiliki jarak 1 bagian. Dengan arahnya sama untuk OQ dan OQ aksen. Kemudian kalau kita lihat OQ aksen panjangnya hanya 1/4 bagian dari OQ dengan faktor skalanya atau K 1/4. Dari contoh ini, jika K nilainya positif, maka OP dan OP aksen memiliki arah yang sama. Berikutnya kita lihat untuk faktor skala yang negatif. Dari gambar ini kita lihat O dan R itu memiliki jarak 1 bagian, kemudian O dengan R aksen memiliki jarak 3 bagian, dengan arah OR dan OR aksen berbeda. Untuk OR arahnya ke kanan dan OR aksen arahnya ke kiri. Sehingga untuk OR aksen, kita lihat jaraknya dari titik O ke titik R aksen adalah 3 bagian, sehingga 3 kali dari panjang OR. Karena arahnya berbeda, kita tambahkan tanda negatif di depan 3. Sehingga OR aksen itu sama dengan negatif 3 dikali OR. Dengan faktor skalanya adalah negatif 3. Di mana negatif menandakan bahwa arahnya berbeda. Kemudian dari gambar berikutnya, kita lihat di sini ada titik S, O, dan S aksen. Untuk O ke S itu memiliki jarak 2 bagian. Dan OS aksen memiliki jarak 3 bagian. Dengan arah OS dan OS aksennya berbeda. Kalau kita lihat, O ke S aksen itu jaraknya /adalah 3 bagian, dan O ke S adalah 2 bagian. Sehingga untuk OS aksen, faktor skalanya bisa kita tuliskan 3/2 dari OS. Dengan K
K-nya adalah min 3/2. Jadi jika K negatif, maka OR dan OR aksen arahnya berlawanan. Berikutnya kita akan bahas dilatasi pada bidang koordinat. Jika misalkan pada bidang koordinat ada sebuah titik, misalkan titiknya adalah P, A, B, dan akan dilatasikan dengan pusat O, 0,0, dan faktor skala K, dengan K positif maupun negatif akan berlaku. P aksennya sama dengan A dikali K, B dikali K. Contohnya, tentukan bayangan titik P 8,-5 oleh dilatasi O,4. Untuk dilatasi O,4 itu artinya dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skalanya 4. Jadi untuk dilatasi O,4 itu bisa kita tuliskan P dengan titiknya 8,-5, pusat dilatasi O, faktor skala 4, P aksennya menjadi 8 dikali 4, negatif 5 dikali 4. Sehingga untuk hasilnya, P aksen menjadi 8 kali 4, hasilnya 32, negatif 5 kali 4, hasilnya menjadi negatif 20. Jadi bayangan titik P 8,-5 oleh dilatasi O,4 adalah P aksen 32, negatif 20. Contoh berikutnya, titik P aksen negatif 4, negatif 1 adalah hasil dilatasi dari titik P 8,2 dengan pusat dilatasinya di O 0,0 dan faktor skala K. Tentukan nilai dari faktor skala K. Untuk menentukan nilai dari faktor skala K, kita tuliskan dulu dia dalam bentuk dilatasinya. Pertama titik P-nya 8,2, kemudian oleh dilatasi O, K, K-nya kita belum tahu nilainya berapa, maka hasil dilatasinya yaitu P aksen akan menjadi 8 kali K, 2 kali K. Di mana untuk hasil dari dilatasinya yaitu P aksen adalah min 4, min 1. Sehingga bisa kita tuliskan 8 kali K itu hasilnya adalah negatif 4. Kalau kita tentukan nilai K-nya berarti negatif 4 dibagi 8 hasilnya adalah negatif 1/2. Atau bisa juga kita menggunakan yang 2 kali K. Untuk 2 kali K itu adalah nilai dari Y aksennya. Nilai dari Y aksen adalah negatif 1. Sehingga 2 kali K sama dengan negatif 1. Sehingga K nilainya sama dengan negatif 1/2 atau negatif 1/2. Jadi nilai untuk K, baik itu kita menggunakan berdasarkan nilai X atau berdasarkan nilai Y, hasilnya akan sama. Jadi nanti untuk mencarinya boleh pilih salah satu. Jadi faktor skala dari soal ini adalah negatif 1/2. Soal berikutnya, tentukan bayangan garis X tambah Y sama dengan 4 oleh dilatasi O, negatif 2. Kita misalkan sembarang titik pada garis X tambah Y sama dengan 4 dulu. Misalkan titiknya adalah R, X, Y. Jika titiknya adalah X, Y, akan didilatasikan oleh titik O, negatif 2, maka R aksennya akan menjadi X dikali negatif 2 menjadi negatif 2X, Y dikali negatif 2 menjadi negatif 2Y, di mana R aksen itu adalah X aksen dan Y aksen. Sehingga X aksen akan sama dengan negatif 2X, kemudian Y aksen akan sama dengan negatif 2Y. Untuk bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai X sama dengan min setengah X aksen dan Y-nya menjadi min setengah Y aksen. Ini akan kita substitusikan ke garis X tambah Y sama dengan 4. Untuk X kita ganti dengan min setengah X aksen dan Y kita ganti dengan min setengah Y aksen. Karena di sini sama-sama memuat bentuk pecahan, yaitu pecahannya memiliki penyebut 2, maka kedua ruasnya kita kalikan dengan negatif 2. Min setengah X aksen, kita kali negatif 2 menjadi X aksen. Min setengah Y aksen dikali dengan negatif 2 menjadi Y aksen. 4 dikali negatif 2 menjadi negatif 8, sehingga persamaannya menjadi X aksen tambah Y aksen sama dengan negatif 8. Untuk kesimpulannya, tanda aksen boleh kita hilangkan sehingga bayangan garis X tambah Y sama dengan 4 oleh dilatasi O, negatif 2 adalah X tambah Y sama dengan negatif 8. Berikutnya, dilatasi pada bidang koordinat jika
pusat dilatasinya bukan titik O 0,0. Jadi misalkan ada sebuah titik P, A, B akan didilatasikan dengan pusat S, X, Y dengan faktor skalanya K. Dengan K itu bisa positif, bisa negatif. Akan berlaku P aksennya sama dengan K dikali A kurang X ditambah X untuk X aksennya. Kemudian untuk Y aksennya ditentukan oleh rumus K dikali B kurang Y ditambah Y. Contohnya, tentukan bayangan titik P 8,5 oleh dilatasi S 6,9,2. Dilatasi S 6,9,2 artinya dilatasi dengan pusat S 6,9 dan faktor skalanya 2. Jadi kita gunakan rumus yang tadi. Untuk soal ini titiknya adalah 8,5. Untuk A nilainya 8, B nilainya 5, X nilainya 6, Y nilainya 9, dan K nilainya 2. Maka kita ganti ke rumusnya. K menjadi 2, kali A kurang X menjadi 8 kurang 6, tambah 6, K diganti 2, B kurang Y menjadi 5 kurang 9, ditambah Y 9. Untuk hasilnya, 8 kurang 6 itu hasilnya adalah 2 dikali 2, hasilnya 4 ditambah 6, 10. Untuk 5 kurang 9, hasilnya negatif 4 dikali 2, hasilnya negatif 8 ditambah 9, hasilnya 1. Sehingga P aksennya adalah 10,1. Contoh berikutnya, titik A aksen 18,31 adalah hasil dilatasi dari titik A negatif 6,3 dengan pusat dilatasi di S 0,10 dan faktor skala K. Tentukan nilai dari faktor skala K. Jadi, untuk soal ini, titik A adalah negatif 6,3. Didilatasikan dengan pusat dilatasi 0,10, maka A-nya negatif 6, B-nya 3, X-nya 0, dan Y-nya 10. Untuk K, nilainya belum diketahui. Jadi, kita ganti rumusnya dengan K dikali A kurang X menjadi negatif 6 kurang 0 ditambah X ditambah 0. Koma untuk Y aksennya, K dikali 3 kurang 10 tambah 10. Untuk A aksennya tadi sudah diketahui adalah 18,31. Sehingga untuk K dikali negatif 6 kurang 0 tambah 0 itu hasilnya sama dengan 18. Kita tuliskan negatif 6 kurang 0 hasilnya negatif 6 dikali K menjadi negatif 6K sama dengan 18. Sehingga K bisa kita tentukan dengan membagi 18 dengan negatif 6. Hasilnya adalah negatif 3. Atau bisa juga kita menggunakan yang Y-nya, K dikali 3 kurang 10 tambah 10 itu hasilnya sama dengan 31. Jadi 3 kurang 10 hasilnya negatif 7 dikali K menjadi negatif 7. Kemudian 10 kita pindah ruaskan menjadi negatif 10. 31 dikurang 10 hasilnya 21. Sehingga K bisa kita tentukan dengan 21 dibagi dengan negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Jadi faktor skala dari soal ini adalah negatif 3. Nah, itu tadi materi kita untuk hari ini, di mana kita telah membahas materi mengenai dilatasi. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.